Selamat bergabung dalam podcast peserta Latsar CPNS BPK tahun 2022. Kami dari Angkatan 16 Kelompok 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Radian, akan bertindak sebagai moderator. Pada podcast kali ini telah bergabung teman-teman kita sama seperti saya dari Angkatan 16 Kelompok 3 yang akan menjadi narasumber. Saya akan memperkenalkan yang pertama yaitu ada Mbak Putri. Halo Mas Radian. Ada Mbak Maya. Halo Mas. Dan yang terakhir ada Mas Surikman. Halo teman-teman. Dalam podcast ini, kami akan membahas tentang core values ASN, yaitu nilai berakhlak, yang dimana nilai berakhlak dalam nilai ASN, yaitu berarti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan yang terakhir kolaboratif. Di sini kami akan memilih 3 instansi pemerintah. Yang pertama adalah Kementerian Keuangan, selanjutnya ada Badan Pemeriksa Keuangan, dan yang terakhir adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan kami bahas terkait nilai berakhlak dalam ASN. Langsung saja mungkin instansi pertama yaitu Kementerian Keuangan akan dipaparkan oleh Mbak Putri. Mbak Putri, di sini saya ingin sedikit bertanya, apa saja yang menjadi nilai dasar dalam Kementerian Keuangan? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Radian untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti yang sudah dikatakan Mas Ian tadi ya, bahwa ASN itu mempunyai core values yaitu berakhlak. Begitu juga dengan instansi pemerintahan, mempunyai core values yang berbeda-beda setiap instansinya. Nah, saya akan membahas di sini apa saja sih yang menjadi core value dari Kementerian Keuangan. Sebelumnya kita tahu bahwa Kementerian Keuangan ini adalah bendahara keuangan negara ya, di mana Kementerian Keuangan bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara. Nah, ada 5 nilai dasar dari Kementerian Keuangan. Pertama, integritas, yang berarti berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Yang kedua ada profesionalisme, yang diartikan sebagai bekerja tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik. Yang ketiga adalah sinergi, yang berarti membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis. Keempat ada pelayanan, yang berarti memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Dan yang terakhir, ada kesempurnaan, yang berarti senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Begitu Mas Ian. Terima kasih Mbak Putri. Selanjutnya, pertanyaan kedua, nilai berakhlak yang paling menonjol dari instansi Kementerian Keuangan, yang dimana nilai dasar Kementerian Keuangan yang sudah dipaparkan oleh Mbak Putri ada integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Menurut Mbak Putri, apa yang paling menonjol? Baik, kalau dari yang saya lihat nih ya, dari kelima nilai itu, nilai berakhlak yang paling menonjol adalah ada akuntabel, berorientasi pelayanan, adaptif, dan kompeten. Nah, akuntabel ini ditunjukkan dari nilai integritas dan profesionalisme yang terdapat pada nilai dasar Kementerian Keuangan. Sedangkan di mana integritas ini bukan hanya sekedar tidak korupsi, tetapi juga tidak kenal kompromi terhadap segala bentuk potensi pelanggaran saat bekerja. Nah, kalau berorientasi pelayanan ini dapat ditunjukkan seperti ketika saya mengurus NPWP langsung ke KPP ya, yang di daerah saya. Nah, pada saat saya mengurus NPWP ini, prosesnya sangat mudah, cepat, dan efisien. Lalu ada nilai adaptif yang dapat ditunjukkan seperti pada saat awal pandemi,
kita tahu bahwa Kementerian Keuangan banyak melakukan terobosan digital seperti pembuatan NPWP secara online. Terus ada yang namanya kompeten yang tercermin dari nilai kesempurnaan, di mana setiap ASN Kementerian Keuangan selalu melakukan berbenah diri dan meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. Begitu Mas Ian. Terima kasih Mbak Putri atas pemaparannya. Selanjutnya saya ke instansi selanjutnya, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan yang akan dipaparkan oleh Mbak Maya. Di sini saya ingin bertanya ke Mbak Maya, apa saja yang menjadi nilai dasar di Badan Pemeriksa Keuangan? Baik, terima kasih Mas Ian atas waktu dan kesempatannya. Nah, sebelum kita bahas nilai-nilai dasar dari BPK, masyarakat perlu tahu BPK merupakan satu-satunya lembaga negara yang bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, berdasarkan peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang standar pemeriksaan keuangan negara, ada 3 nilai dasar dari organisasi BPK ini. Yang pertama, nilai integritas, di mana nilai integritas ini adalah nilai dasar BPK yang sifat atau ya serta kompetensi yang memadai. Nilai kedua dari nilai dasar BPK adalah nilai independensi. Independensi adalah nilai dasar BPK yang berupa suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Dan nilai ketiga yaitu profesionalisme adalah nilai dasar BPK yang berupa kemampuan, keahlian, komitmen profesi dalam menjalankan tugas. Nah, ketiga nilai dasar inilah yang akan menjadi landasan oleh seluruh pelaksana BPK untuk mencapai cita-cita yang tertuang dalam visi dan misi BPK. Seperti itu, Mas Ian. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Maya. Pertanyaan selanjutnya, dari 3 nilai dasar BPK, nilai berakhlak yang paling menonjol di BPK itu apa, Mbak? Iya, terima kasih. Menurut saya, hampir sama dengan nilai berakhlak dari Kementerian Keuangan tadi. Nilai berakhlak ASN yang paling menonjol dari nilai-nilai dasar BPK adalah nilai akuntabel, di mana setiap integritas dalam hal ini kejujuran merupakan cerminan dari nilai akuntabel. Auditor BPK harus memiliki integritas tinggi dan kejujuran serta objektif dalam melakukan pemeriksaan. ASN BPK harus membangun nilai integritas sehingga bisa terhindar dari gangguan-gangguan terhadap integritas seperti mengubah temuan yang tidak sesuai dengan fakta atau bukti pemeriksaan, memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa, meminta atau menerima suap, dan lain sebagainya. Nilai dasar profesionalisme juga merupakan cerminan dari akuntabel, di mana dalam melakukan pemeriksaan, ASN BPK harus menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman pada standar yang berlaku. Oleh karena itu, menurut saya nilai berakhlak akuntabel sangat sesuai dan sangat menonjol dengan nilai-nilai dasar organisasi BPK. Terima kasih, Mas Ian. Terima kasih Mbak Maya atas pemaparannya. Selanjutnya saya ke instansi yang terakhir, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dipaparkan oleh Mas Ritman. Mas Ritman, saya ingin bertanya, apa saja nilai dasar yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Baik, Mas Ian. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang biasa kita sebut Kemendikbud mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, sama seperti dua instansi sebelumnya yang memiliki portfolionya masing-masing. Nah, di Kemendikbud itu ada yang namanya Tata Nilai Budaya Kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, Tata Nilai Budaya Kerja inilah yang menjadi portfolio tersendiri bagi Kemendikbud. Yang pertama ada
memiliki integritas, yaitu keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kemudian ada kreatif dan inovatif. Nah, di sini diartikan memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada. Kemudian inisiatif, yaitu kemampuan seseorang untuk bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut oleh pekerjaannya. Kemudian pembelajar, artinya selalu berusaha untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya. Kemudian menjunjung tinggi meritokrasi, artinya menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang berkompeten. Kemudian terlibat aktif, artinya senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada. Dan terakhir, tanpa pamrih, yaitu bekerja dengan tulus, ikhlas, dan penuh dedikasi. Nah, mungkin itu Mas, portfolio yang ada di Kemendikbud. Terima kasih Mas. Nilai-nilai dasar di Kementerian Keuangan kan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan banyak itu Mas. Jadi menurut Mas Suritman, nilai berakhlak yang paling menonjol di kementerian tersebut apa Mas? Kalau untuk nilai yang paling menonjol di Kemendikbud, kalau kita lihat dari core value berakhlak, menurut saya ada berorientasi pelayanan dan kompeten. Nah, di mana berorientasi pelayanan dapat ditunjukkan oleh tata nilai budaya tanpa pamrih. Nah, sementara untuk kompeten dapat ditunjukkan oleh tata nilai budaya pembelajar. Nah, kedua nilai tersebutlah yang menurut saya menjadi kunci dalam menjalankan peran Kemendikbud sebagai penyelenggara pendidikan serta pengelolaan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, tapi untuk semua portfolio ASN berakhlak dan tata nilai budaya Kemendikbud harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Begitu Mas. Terima kasih Mas Suritman atas pemaparannya. Menarik ya tanggapan dari teman-teman narasumber kita. Jadi di sini setiap instansi tentu memiliki nilai-nilai dasarnya masing-masing yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya. Nilai-nilai dasar instansi tersebut tetap memegang nilai core values seorang ASN. Nah, di sini kita mungkin dapat ambil kesimpulan bahwa kita sebagai ASN dalam menjalankan tugas di instansi pemerintah manapun harus menerapkan core values kita, yaitu berakhlak. Karena dengan menerapkannya kita sudah berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Baik, luar biasa. Terima kasih teman-teman atas waktu luangnya. Semoga apa yang kita paparkan dan kita bahas di podcast kali ini menambah wawasan bagi kita dan juga teman-teman yang menonton podcast ini. Sebelumnya, izinkan saya mengakhiri podcast ini dengan sebuah pantun. Makan burger beli di McD. Cakep. Kolesterol tinggi tetap kita makan. Sekian podcast dari kami, semoga dapat menambah wawasan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.